Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Buku Tegakkan Sholat. Buku panduan sholat sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqimis sholah, tegakkan sholat. Beramal dengan dalil agar beribadah sesuai sunnah. Penerbit Madrasah Baiti Jannati. Di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma ukhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari di pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu pembacaan buku Diktat Sholat yang kemarin sudah 11, sekarang yang ke-12, yaitu cara berangkat sujud. Silakan dibaca hadisnya. Edang. Cara berangkat sujud. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dari Wa'il bin Hujr berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila berangkat sujud menaruh dua lutut beliau sebelum dua tangan beliau, dan apabila bangkit mengangkat dua tangan beliau sebelum dua lutut beliau. Diriwayatkan oleh 4 dan Darimi.
Terus lanjutnya. Endang. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku kama yabrukul ba'iru wal yadaihi qabla rukbataihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sujud salah seorang dari kalian, maka janganlah menjatuhkan diri, mendekam sebagaimana mendekamnya onta, dan hendaklah menaruh dua tangannya sebelum dua lututnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Darimi. Terus lanjutnya ganti. Keterangan. Dua hadis di atas bertentangan antara satu dengan lainnya dan sulit untuk dikumpulkan. Sebagian ulama menganggap hadis Wa'il lebih kuat, yakni yang pertama, sedang sebagai yang lain menganggap justru hadis Abu Hurairah, hadis kedualah yang lebih kuat. Sebagian yang jelas tuh. Sebagian menganggap menaruh dua tangan sebelum dua lutut itu menyalahi contoh. Yang lain justru menuduh menaruh dua lutut lebih dahulu itu menyalahi larangan. Ada yang menganggap bahwa hadis Abu Hurairah itu terbalik matan atau bunyi hadisnya. Dan dijawab pula oleh yang lain bahwa itu tidak terbalik. Terus lanjutnya 3. Kalau hadis Abu Hurairah itu akan dikatakan terbalik, dia itu mempunyai syahid dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan lainnya, di mana Ibnu Umar menaruh dua tangannya lebih dahulu sebelum dua lututnya. Kesimpulan, cara berangkat sujud tanpa mengangkat dua tangan hanya bertakbir menurut hadis lain dan dengan memilih dua hadis di atas. 1. Dengan mengamalkan hadis Wa'il dengan sendirinya, tidak mengamalkan hadis Abu Hurairah. 2. Dengan mengamalkan hadis Abu Hurairah dengan sendirinya, menyalahi atau tidak mengamalkan hadis Wa'il. 2 ya, ini 1. Hari kita baca ulang dari atas, yaitu yang ke berapa tadi? 12 ya. Cara berangkat sujud. Ini hadis yang pertama. An Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr qala, dia berkata, Ra'aitu, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila sujud, wadha'a, beliau meletakkan rukbataihi. Apa rukbataihi? Kedua lututnya. Ya, meletakkan kedua lututnya qabla, sebelum yadahi, sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, apa? Wa idza nahadha, dan apabila bangkit, rafa'a, beliau mengangkat
kedua kakinya, kedua apa? Yadai tangan ya. tangan Rafa'a yadaihi mengangkat kedua tangannya, qabla rukbataihi sebelum lutut kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman short itu halaman 222, kitab yang kedua, kitab sholat, bab yang ke-137, hadis nomor 838 ya. Hadis ini lafadz baginya ya. Ini berarti hadis ini lafadznya miliknya siapa? Abu Dawud. Terus di kitab At-Tirmidzi juz 2 halaman 56, kitab yang kedua, kitab sholat, bab yang 84, hadis nomor 268. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i juz 2 halaman 234, kitab yang ke-12, bab yang ke-92. Juga di kitab Ibnu Majah dan Darimi ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat sujud ya, di hadis yang pertama ini apa? Menaruh dua lutut beliau sebelum dua tangan beliau ya. Jadi medun itu sik lutute sik baru kedua tangannya ya. Terus kalau di beliau itu bangkit ya, beliau mengangkat kedua tangannya beliau sebelum dua lutut beliau ya. Ini sudah kita sering praktekkan ya. Jadi kalau turun apa? Dari berdiri dari rukuk terus turun itu sih ndeleh lututnya baru apa? Kedua tangannya. Kalau berangkat apa mengangkat dari apa tadi? Dan apabila bangkit ya, sujud bangkit dari sujud tadi, bangkit itu apa? Mengangkat kedua mengangkat kedua telapak tangannya dulu mengangkat kedua telapaknya dulu kan ini kan angkat terus baru lututnya ya. Jadi tangannya dulu kalau mengangkat bangkit dari duduk ya. Jadi beliau apabila bangkit mengangkat dua tangan beliau sebelum dua lutut beliau. berarti sebelum berdiri berarti Jadi mau langsung ngadeg tapi enak lugu dhisik. iya, kan ada duduk istirahat sebentar. Dalam hal ini bersujud, duduk sebentar ya. Mau berdiri mengangkat kedua tangannya baru lututnya. Ya. Terus yang hadis yang kedua ya. Terus yang kedua An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila beliau sujud, apabila sujud ahadukum, salah seorang di antara kalian, wala yabruk, apa wala yabruk ya, janganlah menjatuhkan diri ya, apa wala yabruk, dan janganlah menjatuhkan diri atau mendekam, kama yabruk, sebagaimana mendekamnya al-ba'ir. Al-ba'iru apa al-ba'ir? Al-ba'ir itu onta ya, sebagaimana mendekamnya onta ya.
Jadi fala yabruk, maka janganlah kalian tuh mendekam sebagaimana mendekamnya al-ba'ir, unta. Caranya apa? Walayat apa itu? Tulisannya kecil. Wal yadha yadaihi, ya, dan meletakkan yadaihi, tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Jadi nek onta itu kaki depan itu diistilahkan di sini tangan, ya. Mulane janganlah kalian tuh mendekam sebagaimana mendekamnya onta. Onta itu cara mendekamnya apa? Meletakkan yang depan dulu, ya, diseleh ning ngisor sik, baru yang belakang. Ya, maka Rasulullah SAW melarang, ya, jangan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 281. Hadis riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 222, kitab yang kedua, kitab salat, bab yang ke-137, hadis nomor 840. Walafdulahu, dan lafadz ini miliknya Abu Dawud, ya. Ya, di sini artinya secara lengkap bahasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sujud salah seorang di antara kalian, maka janganlah menjatuhkan diri atau mendekam, ya, sebagaimana mendekamnya onta, dan hendaklah menaruhkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Jadi hendaknya, ini tadi apa terputus hadisnya? Hadisnya ini benar ya. Maka janganlah kalian menjatuhkan sebagaimana menjatuhkannya unta. Tadi wal yadha yadaihi, ini tadi belum terbaca ya. Wal yadha, dan letakkanlah, ini perintahnya Rasulullah, wal yadha, dan letakkanlah yadaihi, tangannya, qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya. Jadi ini malah ya. Jadi ini perintahnya apa? Kan meletakkan tangannya dulu di waktu mau sujud itu apa? Diletakkan dua tangannya sebelum kedua lututnya, ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Darimi, ya. Jadi ini hadis yang bawah sama hadis yang atas itu berbeda, ya. Makanya ini ada keterangan. Kita lihat, kita baca keterangannya. Keterangan yang pertama, dua hadis di atas itu bertentangan satu dengan lainnya dan sulit untuk dikumpulkan, ya. Jadi ini benar-benar berbeda. Sing sitok ke menaruh apa tadi? Dua lututnya dulu, baru tangannya. Tapi hadis yang kedua, tangannya dulu, baru kedua lututnya. Menaruh dua tangannya dulu, baru kedua lututnya. Ya, mulai dua hadis itu kalau dikumpulkan nggak bisa, sulit. Ya, sebagian ulama menganggap hadis Wa'il itu lebih kuat, yakni yang pertama. Sedang yang lainnya menganggap justru hadis Abu Hurairah, hadis kedualah yang lebih kuat. Jadi ini perbedaan ulama, ya. Nah, yang ulama yang satu mengatakan yang kuat itu adalah Wa'il, hadisnya riwayat Wa'il. Yang kedua mengatakan yang kuat itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Sebagian yang lain, ulama yang lain menganggap menaruh dua tangan
sebelum dua lutut itu menyalahi contoh. Yang lain, ulama yang lainnya justru menuduh menaruh dua lutut lebih dahulu itu menyalahi larangan. Jadi ini dua kubu dari para ulama itu saling apa? Saling menyalahkan. Sing bener ke iki, sing bener iki, ya. Jadi begitulah kalau ada dua hadis yang kelihatannya enggak abang lagi. Enggak sama, ya. Maka mesti ada dua pendapat seperti ini. Ya. Terus keterangan yang kedua. Ada yang menganggap bahwa hadis Abu Hurairah itu terbalik matannya atau bunyi hadisnya. Dan dijawab pula oleh yang lainnya, tidak terbalik. Ya sing bener ngono. Abu Hurairah tadi apa? Menaruhkan apa? Tangannya dulu ya. Yang diriwayatkan Abu Hurairah. Gak didelok ya. Iya. Yang Abu Hurairah kan menaruh kedua tangannya dulu baru kedua lututnya. Jadi tadi nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Jadi ada yang menganggap bahwa hadis Abu Hurairah itu terbalik matanya, bunyi hadisnya, yaitu meletakkan kedua tangannya baru kedua lututnya. Dan dijawab pula oleh yang lain, tidak, ya itu tidak terbalik, ya. Jadi saling berargumentasi di antara para ulama itu, ya, ada perbedaan itu. Terus keterangan yang ketiga, kalau hadis Abu Hurairah itu akan dikatakan terbalik, dia itu mempunyai syahid, mempunyai penguat dari hadisnya Ibnu Umar yang riwayatnya Bukhari dan yang lainnya, di mana Ibnu Umar itu menaruh dua tangannya sebelum dua lututnya, ya. Karena dalam hadis yang lainnya itu orang yang paling mencontoh Rasulullah SAW. Jadi sahabat sing apa mengikuti Rasulullah SAW itu kuat, itu adalah Ibnu Umar. Ya, mulanya di sini dijelaskan. Kedua tangannya dulu lututnya iki mau sujud apa setelah sujud? Mau sujud, turun dari sujud. Kan ini kan babnya tentang cara menuju sujud kan? Cara berangkat sujud. Jadi ini Arab sujud itu loh, kue kedua tangannya dulu. Kalau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kedua tangannya dulu, baru kedua lututnya. Kalau yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Wa'il, itu lutut tesek, baru kedua tangannya. Nah, ini mulanya ada perbedaan, perselisihan, ya. Tapi kalau di yang keterangan yang ketiga itu dijelaskan kalau hadisnya Abu Hurairah itu akan dikatakan terbalik, ya, dia itu punya syahid penguat dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan lainnya, di mana Ibnu Umar itu menaruhkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Itu perbuatannya Ibnu Umar, dan Ibnu Umar itu seorang sahabat yang jenenge mencontoh Rasulullah SAW itu dalam hal apapun diikuti, ya, sampai di dalam hadis kalau nggak salah Ibnu Umar itu dalam perjalanan mengetahui Rasulullah SAW di situ berhenti, maka beliau juga berhenti, ya. Di saat dia bersafar sendiri itu apa? Oh, biar Rasulullah nangkini mandek, dia yang mandek. Oh, nangkini Rasulullah kencing, ya dia ya kencing. Jadi sampai mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang menaruhkan kedua tangannya dulu sebelum lututnya, ya, ini diperkuat dengan hadisnya Ibnu Umar. Kesimpulan,
Kesimpulan di sini satu, di sini ada dua kesimpulannya. Kesimpulan cara berangkat sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, jadi di sini dijelaskan cara berangkat sujud tanpa mengangkat dua tangan, hanya bertakbir menurut hadis yang lain dan dengan memilih dua hadis di atas. Jadi cara untuk berangkat sujud ya, ini insyaallah sudah diterangkan kemarin ya, bahwasanya mau sujud itu enggak usah mengangkat kedua tangannya ya, tanpa mengangkat dua tangan, hanya bertakbir menurut hadis lain dan dengan memilih dua hadis di atas ya, yaitu dengan mengamalkan hadis Abu Hurairah. Ini di sini dengan mengamalkan hadis Abu Hurairah dengan sendirinya, menyalahi atau tidak mengamalkan hadis Wa'il. Terus yang kedua, dengan mengamalkan hadis Wa'il dengan sendirinya, tidak mengamalkan hadis Abu Hurairah ya. Ini kalau kemarin ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya silahkan ya memilih di antara dua pilihan tadi ya, silahkan sampai mengikuti hadisnya Abu Hurairah atau mengikuti hadisnya Wa'il. Tapi kalau hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi jelas ada penguatnya, yaitu dari Ibnu Umar tadi, yang beliau Ibnu Umar itu melakukannya itu cara menuju sujud itu beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan beliau pada waktu mau sujud beliau tidak mengangkat kedua tangannya, karena hadis yang dahulu itu sudah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pada waktu mau sujud itu hanya mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar ya. Ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, amin. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mungkin ini aja satu bab yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu yang ke-12 ya, yaitu tentang cara berangkat sujud ya. Mudah-mudahan kita dengan cara berangkat sujud ini ya, kita mengetahui ilmunya ya, dari dua hadis tadi ya, kita bisa mengambil pelajaran ya. Oh, ternyata ada yang melakukan cara untuk berangkat sujud itu, ada yang lututnya dulu baru kedua tangannya diletakkan ya, ada yang dia itu mau sujud itu beliau hanya bertakbir ya, setelah itu meletakkan kedua tangannya baru kedua lututnya ya. Nah, jadi dari dua hadis ini silahkan dari kalian mengamalkan yang hadis yang kuat ya. Kiranya itu aja yang Abi sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang cara berangkat sujud ini ya, kalau kita itu mengamalkan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka akan ada balasannya
Ya, mulanya orang itu beramal kok dengan ilmu, ya, maka nanti di hadapan Allah akan ada manfaatnya. Ya, tapi kalau orang itu beramal tanpa ilmu, maka tidak akan ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu aja pagi hari ini yang kita baca. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.